jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah ada di hari ke-23 menjelang malam ke-24. Menjelang malam ke-24. Kita masih punya waktu-waktu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan terutama i'tikaf di 10 hari terakhir ini. Kita sering membahas tentang, mungkin tidak hanya di sini tapi di tempat lain, tentang keutamaan 10 hari terakhir. Baik itu seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha maupun oleh sahabat-sahabat lain. Tapi ada indikator, ada seperti tanda-tanda yang itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik itu tanda berupa isyarat apa yang beliau kerjakan maupun berupa tanda alam. Kalau tanda alam, wah ini isu, ini kita sih mendung terus, gitu ya. Kalau tanda alamnya adalah matahari terbit seperti terbitnya bulan purnama, ya, matahari terbit tapi tidak panas, ini memang musimnya sedang begitu, gitu ya. Karena itu saya akan baca satu riwayat, satu hadis. Kita akan mempelajari satu hadis yang ini sebenarnya pelajarannya banyak. Ya. Hadis yang serupa itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Hadisnya mirip dengan hadisnya Aisyah, cuma cara menyampaikannya berbeda, sehingga apa yang nanti bisa kita temukan ya, terkait dengan riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari ini, itu kita bisa bandingkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita masih mulai barangkali dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, supaya nanti kita bisa melihat sisi lain dari apa yang disampaikan oleh Abu Dzar al-Ghifari. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
ada yang riwayatnya itu umum-umum, ya. Ada yang riwayatnya dari Aisyah itu lebih rinci. Kalau yang umum, Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nanti juga ada riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi ada beberapa jalannya. Yang pertama misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha, itu umum-umum sekali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syatta mizarahu wa ahya alayhi wa ayqadha ahlahu. Dalam redaksi yang agak berbeda, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-subah. Dalam riwayat yang lain, beliau menceritakan juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dari riwayat yang pertama redaksinya, jadi Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir, ya, beliau itu lebih memaksakan dirinya, lebih ijtihad. Kalau dalam redaksi yang lain, lebih sungguh-sungguh menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Sehingga kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau sudah 10 hari terakhir, beliau betul-betul sungguh-sungguh, yang itu tidak dilakukan di 10 hari terakhir tersebut. Ini yang pertama, sifatnya umum. Oleh karena itu, ya, dalam kaitannya 10 hari terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita mencari, ya, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Taharraw Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kita biasanya dari 10 hari, kemudian agak rinci lagi, yang witir-witir saja. Kata Aisyah, ini sama, masih sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah sendiri bicara 10 hari, tapi kemudian dalam riwayat yang lain lebih rinci, yang witir, taharraw Lailatul Qadri atau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dan itu juga sama disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan dengan perkataan yang kurang lebih sama. Tapi kemudian Ibnu Abbas menceritakan dengan redaksi yang lebih rinci lagi. Jadi Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, menyatakannya, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, fi tasiatin tabaqah, di
tasi'atin tabqa. Ya. Di malam ketika sisa 9 hari, 9 malam. Sisa 9 malam, malam berapa berarti? Malam 21. Ya, karena rata-rata puasa pada masa Nabi 29 hari. Ya. Malam 21. Visa bi'atin tabqa. Gitu ya. Di malam 23 tinggal 7. Wa fi khamisatin tabqa. Di malam yang sisa cuma 5 hari, dalam riwayat yang lain ini kan tinggal 9 hari malam 21, tinggal 7 hari malam 23, tinggal 5 hari malam 25. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan pilihannya. Abdullah bin Umar menceritakan anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam urau lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawaddu'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharra fi sab'il awakhir. Jadi para sahabat itu diperlihatkan mimpi Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya tahu mimpi kalian. Ya, itu ada terkait dengan 7 hari terakhir. Wa man kana mutahariha falyataharra min as-sab'il awakhir. Siapa yang mau mencarinya, cari di malam di 7 hari paling akhir. Ya, masyaallah muslimin rahimahullah. Ini isyarat-isyarat. Ya, kalau isyarat itu malam paginya itu seperti matahari yang dingin seperti bulan, ya, purnama itu ya Indonesia bulan Maret yang ini kemana tahun depan maju lagi itu ya hujan, jadi agak susah. Tapi ini sudah lebih jelas. Ya. Pertama kata Aisyah 10 hari terakhir. Kedua kata Aisyah di malam-malam ganjil. Ketiga kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Umar, itu sudah semakin mengerucut. Ya, malam 23, malam 21, 23, 25 atau 7 malam terakhir. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam riwayat yang lain itu nanti bicara tentang qiyamul Ramadannya Nabi yang Aisyah. Tapi saya baca isyarat yang berbeda, tapi sekaligus di dalamnya ada terkait dengan indikator atau pertanda Lailatul Qadar. Saya baca ya. Ini yang saya sebut dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi itu hadisnya sahih dari riwayat dari Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Rinci Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti Aisyah meriwayatkan hadis ini cuma dengan gaya yang tidak rinci, tapi gaya tentang bagaimana Nabi menghindari qiyam Ramadan berjamaah itu diwajibkan, gitu kan? Itu juga sudah populer.
Dan Nabi tidak qiyam, tidak sholat malam, kalau bahasa sekarang tidak tarawih bersama kami, hatta baqiya sab'un minasyahri, hingga puasa itu tinggal 7 hari saja. Malam 20, di malam 21-nya dilewati malam. Jadi Nabi tidak qiyam Ramadan kecuali sudah masuk 7 malam terakhir, berarti malam 23. Faqama bina, maka beliau qiyam bersama kami. Berarti nek cara ini terakhir. Hatta zahaba nahun min sulusil lail. Nah, riwayat ini juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak disebut hari keberapanya. Juga tidak disebut sampai kapan tarawihnya itu, gitu ya. Yang di sini disebut oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hatta zahaba nahun min sulusil lail. Jadi kami sholat qiyam Ramadan bersama Rasulullah SAW hingga lewat sepertiga malam, hingga habis sepertiga malam pertama. Sulusil lail itu sepertiga malam pertama, jam bidang kira-kira jam 10 lah, ya. Malam 23 Rasulullah SAW sholat ya bersama para sahabat qiyam Ramadan sampai sepertiga malam pertama. Oh, nek ini diarani mulai maghrib, maka mungkin lebih awal sampai jam 9 kira-kira. Jam 9 untuk setengahnya jam 12, setengah mana jam 2. Jadi kurang lebih lah, jadi kurang lebih. Malam 23. Ini dalam riwayatnya Aisyah tidak disebutkan malam keberapanya, tapi disebutkan bahwa Nabi sholat, sahabat melok. Gitu aja. Kalau Aisyah itu Nabi sholat keluar di satu malam di bulan Ramadan, terus para sahabat ikut. Tapi tidak disebut malam keberapanya. Kalau riwayatnya Aisyah gitu. Sumakanan sadisa, kemudian posone kali 6. Berarti ini malam ke-24. Falam yakun bina. Sekali lagi kenapa disebut malam 24? Karena posone ini rata-rata 29. Ya. Ya. Posone 30. Iku ya siji ya. Malamnya akan berubah. Falam yakun bina. Nabi tidak qiyam bersama kami. Kalau dalam riwayatnya Aisyah, malam berikutnya para sahabat itu datang lebih banyak, tapi Nabi tidak keluar. Gitu ya. Yang biasa kita baca itu riwayatnya Aisyah. Di malam 24 malam yang berbeda, Nabi tidak qiyam bersama kami. Falam makanatil khamisah, maka tatkala sudah tinggal 5 malam, berarti malam 25, qoma bina, beliau qiyam sholat bersama kami. Kalau dalam riwayatnya Aisyah, kemudian malam berikutnya Nabi keluar dan para sahabat juga ikut sholat. Itu sama, hadisnya sama, cuma Aisyah tidak menyebut waktu, gitu ya, termasuk lamanya. Kalau di sini lamanya, hatta zahaba nahwun min syatril lail, hingga sholat tarawih yang kedua itu sampai habis setengah malam. Berarti kira-kira jam 12. Yang pertama jam 9 hari, yang kedua jam 12. Sahabat senang, tapi jam
jam 12 hari itu sahabat. Para sahabat kemudian komentar, kulna kata Abu Dzar Al-Ghifari, kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lau nafa'tana qiyam hadhil lailah. Cara Indonesia ya, lau nafa'tana qiyam hadhil lailah itu Nabi kok ditutup mau sampai akhir malam, sisan sampai akhir. Gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menjawab, inna rajula, sungguh orang laki-laki, seseorang itu idza shalla ma'al imam hatta yansarifa, kalau sudah sholat bersama imam hingga selesai, husiba lahu qiyamul lailatin, maka dihitung untuknya podo ambek sholat sewengi nutup. Gitu ya. Ini malamnya kedua. Kau usah khawatir sampai jaluk sewengi nutup sholatnya. Kau usah. Orang itu kalau sholat bersama imam, sholat qiyamul Ramadan bersama imam sampai hari itu sudah dihitung semalam penuh. Ya, hitungannya sampai mari. Summa kanat rabi'ah, kemudian tinggal 4 malam. Summa kanat rabi'ah, kemudian tinggal 4 malam, berarti malam 26. Falam yakin bina, beliau tidak yang bersama kami. Ini sama dengan hadisnya Aisyah, cuma hadisnya Aisyah tidak menyatakan keterangan malam keberapa. Bukan kayak itu, nggak keluar sholat ya. Kesimpulannya nanti saya baca dulu ya. Falamma baqiya thuluthun minasyahri, ketika tinggal 3 malam saja, malam ke-27, arsala ila banatihi wa nisa'ihi wa hasyatan nas. Boten cukup para sahabat, istrinya, anak-anak perempuannya, orang-orang kabeh dengan metu malam 27. Faqoma bina, beliau qiyam bersama kami hatta khosyina anta ayyafutan al-falah. Nabi sholat bersama kami hingga waktunya itu kami khawatir keumumanan falah. Malah di sini itu maknanya enggak keumumanan sahur. Nanti sewengi atau tadi sing permintaan sebelumnya itu dituruti sampai akhir, gitu ya. Sampai akhir. Sumalam yakum bina syai'an minasyahri, kemudian beliau tidak pernah lagi keluar sholat bersama kami di sisa bulan tersebut. Dan selanjutnya, nah dalam riwayat yang lain Aisyah menyebutkan alasan Nabi supaya tidak diwajibkan. Masya Allah, ada beberapa pelajaran di sini. Kalau tadi kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, Nabi memerintahkan yang mencari di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, dimulai tanggal 23, 25, 21, 23, 25 atau 27. Maka di riwayat ini Abu Dzar Al-Ghifari lebih cenderung karena Nabi itu ngomong keluarkan kabeh, ngomong kabeh metu malam 27. Sehingga nanti sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Umar, insya Allah gitu ya, itu cenderung berpendapat Lailatul Qadar itu malam 27. Cenderung berpendapat, tapi pendapat semuanya ini. Nah, tapi Nabi kan suruh mencari di malam-malam yang lain. Maka kenapa? Di sini penjelasannya bahwa ada penekanan al-irtina bi qiyamil
layalil witriyah fil ashril akhir min Ramadan khosatan lailatas sabi wal ishri ya wal ijtihad fiha min ghairiha iltimasan li lailatul qadri. Jadi ada perhatian khusus supaya terutama sholat jamaah tarawih niku di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir khususnya, dan lebih khusus lagi di malam ke-27 iltimasan li lailatul qadar, untuk mencari lailatul qadar ya, malam 27 ya. Sementara yang lain itu adalah sebagai bentuk ikhtiar ya, jagani nek boten itu Nabi Dewi ditakoni semojo dilalekno Gusti Allah. Dalam riwayat yang lain itu Nabi ditanya tanggal pinten iku sengaja Gusti Allah digawe lali ya, tapi oleh sebagian sahabat ini dijadikan isyarat. Nabi itu ditakoni tanggal pinten, asline itu tanggal pinten, malam kepinten itu takoni. Iya, aku kate ngomong ku lali. Nah gitu ya. Saya kira hal diangan-angan ku lali. Memang disengaja. Oleh karena itu 10 hari terakhir terutama yang di malam ganjil itu memang sebagai bentuk ikhtiar kita. Nah, gitu ya. Ngomong langsung itu lekor ngono ya, langsung ngomong kalau liyane langsung dijujuk itu lekor. Gitu ya. Itu yang pertama. Maknanya hadis ini. Yang kedua, ada keutamaannya sholat qiyam Ramadan itu sampai selesai bersama imam. Ada keutamaan. Keutamaannya dicatat sebagai ya, sholat yang pahalanya semalam. Cuma kemarin di tempat lain itu ada pertanyaan karena mungkin sempat disampaikan sholat tarawih nek di pedot iku gak sah kaweh. Ya, dikarek itu tok kaweh. Maka saya ketika ditanya sebagian jamaah ada yang menyampaikan seperti itu, saya jawab bukan. Tapi itu namanya pilihan fadilah, pilihan keutamaan. Jadi keutamaan yang diberikan oleh Allah itu ada macam-macam. Terkait dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, man qama ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu, hitung baginya itu ya qiyamul lailah padha salat sewengi itu kan siji menunjukkan keutamaannya sholat berjamaah qiyam Ramadan bersama imam, dan itu untuk menjawab pertanyaan sing kepingin sholat nutup sewengi saking semangatnya. Padahal Allah itu kan gampang pakai keutamaan fadilah ya, pahala berlipat kan gampang. Mau setiap amalan kebaikan itu bernilai 10 kok. Jadi nek setengah nilainya sewengi itu kan gampang ya, itu yang pertama. Jadi memang itu fadilah. Tapi sholat di akhir waktu itu punya fadilah sendiri, gitu ya. Sholat di akhir waktu, maaf di akhir malam maksud saya ya. Sholat malam di akhir malam itu punya fadilah sendiri. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kapan waktu bengi kayak sholat itu sing paling apik? Akhirul lail, di akhir malam. Jadi enten keutamaane dewi. Dalam surat Al-Isra itu kan disebutkan ya, Quran al-Fajr itu masyhur. Dalam riwayat yang lain juga demikian. Jadi sepertiga malam terakhir itu dihadiri oleh malaikat. Jadi nek keutamaan sholat sewengi tidak dapat keutamaan dihadiri malaikat. Gitu.
siji-siji. Dan itu kemudian menjadi pilihan yang enak. Ya enak. Ono sing sholat sing melok awal bersama imam, tapi kuku kabeh. Kuku kabeh kok gremeng. Kesuwen gremeng, kuku kabeh gremeng. Makanya itu ngoten niku digawe alternatif. Gitu ya. Enten sing rumangsa kecepatan gremeng, enten sing rumangsa kesuwen ya gremeng. Kaya sing rumangsa kesuwen cocoke salat nang ngarepe sambil mari sampai imam kakate gitu ya. Tapi sing seneng salate rada masak itu rada tanah ya wis sampeyan milih sing akhir. Termasuk di antara yang memilih seperti itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Nah, saya sampaikan kan, nek Abu Bakar memilih di awal, nek Umar memilih di akhir. Jadi tidak perlu dipertentangkan sampai orang sumuni. Nah, nek salat tarawih utawa muni nyopo-nyopo apian sing akhir, karena apian sing akhir akhirnya gak sholat kan gitu ya. Kan? Ono sing muni tarawih witir dikarekno gak sah, lho kok gak sah kon piye? Bukan gak sah. Ya, kalau dia sholat bersama imam sampai selesai dicatat baginya pahala semalam sholatnya. Itu gara-gara sahabat nantang mbok yo sampai akhir mawon Nabi mesti sakit gitu nggih. Sampai tengah malam kok ditantang sampai akhir malam. Dan Nabi tak usah ngono. Sampai sama imam sudah satu malam pahala. Cuma malam berikutnya kan Nabi akhirnya nuruti sampai akhir ayo. Kan ngono ya. Nah itu kok sebagian pasti gelem ini gara-gara waktu jaluk sampai akhir malam dituruti. Dan sampai akhir malam bersama imam, pahala yang loro boten disebut oleh Nabi kan ngono. Hitungannya boten ngono. Hitungannya boten ngono. Kalau hitungannya berdasarkan teks hadis, sampai malam bersama Nabi tetap satu malam. Lengkap keterangannya. Kok adil, salah sampai aja loh sampai akhir. Jadi begitu ya. Tanggal 27 itu banyak sahabat yang berani berpendapat itulah malam Lailatul gitu ya. Tapi timbang resiko digoleki sing liyane itu ini ya. Clue namanya ya. Ya isyarat-isyarat. Saya kira demikian yang kita bahas, mungkin tidak banyak.